Bung Karno adalah tokoh sentral di dalam proklamasi kemerdekaan. Dan kita tahu bahwa Bung Karno itu adalah tokoh Muhammadiyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Pak Purnawan. Beliau dosen pembimbing skripsi saya dulu. Dan sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi Dewan Pakar di MPID Jawa Timur. Juga masih aktif di dunia akademik menjadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Kita hari ini sharing Bapak. Jadi di momen 17 Agustus 2024 ini kita memproduksi juga banyak tulisan terkait tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif dalam proklamasi kemerdekaan. Yang selama ini kan sudah banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang punya gelar pahlawan gitu Bapak. Jadi langsung saja mungkin sekaligus kalau Bapak mau perkenalan juga monggo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Purnawan Basundoro, dosen di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Kebetulan tadi sudah dikenalkan sebenarnya secara singkat oleh Mas Azrohal bahwa saya sekarang juga diberi amanah sebagai dekan di Fakultas Ilmu Budaya serta juga membantu teman-teman di PWM, utamanya di Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi, serta juga di MPI, di PP Muhammadiyah sebenarnya. Ya di sana juga hampir sama sebenarnya ya di Dewan Pakar itu. Gitu. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa silaturahmi di studio PWMU TV ya untuk bincang-bincang mengenai peran para tokoh Muhammadiyah di dalam momen sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi generasi-generasi Gen Z, Gen milenial ini kan banyak yang belum tahu siapa sih tokoh Muhammadiyah. Perebutan legitimasi itu yang mungkin butuh kita rebut teman-teman Muhammadiyah ini bahwa ini loh tokoh Muhammadiyah itu yang butuh kita tunjukkan Bapak. Ya sebenarnya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam ya yang sudah berdiri sejak 1912 ini telah melahirkan banyak sekali tokoh di Indonesia ya. Dan tokoh ini berkiprah di berbagai berbagai hal. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan atau seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu banyak tokoh Muhammadiyah itu juga terlibat di dalam momen yang sangat bersejarah itu, Mas. Jadi karena memang proklamasi kemerdekaan ini kan sebuah peristiwa yang melibatkan banyak elemen masyarakat dan tentu saja Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang berjuang ya memperjuangkan kemerdekaan sejak lama itu tentu saja banyak tokohnya terlibat di dalam peristiwa itu, Mas. Gitu. Termasuk proses perumusan Pancasila, ada PPKI di pelajaran SD, SMP, SMA, BPUPKI itu ada nggak keterlibatan di situ? Ya, sebenarnya begini, kalau kita memposisikan Bung Karno ya, kan yang menandatangani proklamasi itu kan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno adalah tokoh sentral di dalam proklamasi kemerdekaan. Dan kita tahu bahwa Bung Karno itu adalah tokoh Muhammadiyah. Ini mungkin yang banyak generasi muda sekarang ini mungkin tidak tahu Bung Karno ini secara keorganisasian ini kemana gitu ya. Tokoh apa? Bung Karno itu tokoh Muhammadiyah. Beliau sejak awal, sejak muda itu sudah terlibat berdiskusi dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan
kemudian beliau benar-benar aktif sebagai aktivis Muhammadiyah ketika beliau ada di di Bengkulu gitu ya. Di Bengkulu, bahkan kalau sekarang ada majelis pendidikan ya, ya Bung Karno itu di Bengkulu itu memegang posisi sebagai ketua majelis pendidikan pada saat itu ya. Artinya dengan demikian sebenarnya tokoh sentral di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain. Ya, misalnya Kiai Haji Mas Mansur yang beliau juga anggota BPUPKI. Kemudian ada siapa namanya? Ki Bagus Hadikusumo. Terus kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, kemudian ada Pak Kasman Singodimejo. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu ya. Nah, mereka berperan sangat sentral di dalam proses mulai dari awal ya, di dalam menyiapkan rumusan dasar negara, misalnya melalui BPUPKI. Di situ ada perdebatan yang luar biasa dan kemudian nanti bersambung di PPKI gitu ya. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang secara serius gitu ya, ikut merumuskan bagaimana ini fondasi kemerdekaan Indonesia dan sampai kemudian nanti menyiapkan berbagai infrastruktur sebagai sebuah negara itu, Mas. Jadi ideologi dasar negara, perumusan Pancasila, kita tahu kan ada beberapa usulan itu dari Bung Karno, Pak. Ada Trisila, kemudian wujud dari Pancasila itu sendiri yang mungkin banyak orang tidak tahu bahwa itu diadopsi dari Piagam Jakarta yang sebenarnya basicnya dari Piagam Madinah seperti itu. Ya, memang kemudian Pancasila setelah melalui berbagai usulan gitu ya, ada usulan Bung Karno, ada usulan Muhammad Yamin, kemudian ada usulan Supomo, itu kemudian nanti usulan yang mirip, yang memang sama dengan yang Pancasila sekarang itu ya, yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta itu gitu ya, yang di sana diketuai oleh sekali lagi oleh tokoh Muhammadiyah yaitu Soekarno, dan kemudian di sana juga ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir dan Prof Kasman, Pak Kasman gitu ya, itu juga ada di sana. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proses perumusan Pancasila itu ya. Nah, ini dengan demikian maka sebenarnya kontribusi Muhammadiyah di dalam sekitar proklamasi itu luar biasa, Mas. Ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Nggak perlu diragukan lagi. Ya sebenarnya tidak ada yang meragukan itu ya. Cuma kadang-kadang mungkin generasi muda mungkin perlu diingatkan kembali gitu bahwa kontribusi para tokoh Muhammadiyah di dalam kemerdekaan ini sangat luar biasa, Mas. Dan saya ingin mengulik lebih banyak untuk Mas Mansur. Jadi Mas Mansur ini kan tokoh Surabaya yang kemudian menjadi tokoh nasional, menjadi salah satu tokoh 4 serangkai. Seberapa kuat sih andil Mas Mansur ini sendiri? Karena di penelitian buku jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kalau bahasa anak sekarang, Ahmad Dahlan datang ke Surabaya saja harus endorse Mas Mansur gitu loh. Biar dapat mengisi pengajian di beberapa masjid itu harus melalui nama Mas Mansur di masa awal gitu. Ya, Mas Mansur ini adalah tokoh besar ya di kota Surabaya ya. Walaupun pada awalnya kan beliau ketika Muhammadiyah baru berdiri ya tahun 1912 itu kan ya beliau sudah seorang tokoh di kota Surabaya dan pada waktu itu memang belum terlibat secara langsung di dalam Muhammadiyah ya. Tapi kemudian ketika Kiai Ahmad Dahlan itu intensif ke Surabaya, beliau kemudian mau bisa berkenalan dengan Mas Mansur gitu ya. Nah, disinilah nampaknya Mas Mansur mulai tertarik ini dengan yang namanya Muhammadiyah gitu ya. Dan waktu itu Mas Mansur ya pada tahun 1920 itu ketika Kiai Dahlan itu mulai intens ke Surabaya, itu memang sering berdialog dengan Mas Mansur. Nah, disinilah kemudian Mas Mansur tertarik dengan ajaran Muhammadiyah gitu ya. Dan sehingga
beliau kemudian memutuskan untuk mendirikan ya semacam waktu itu apa cabang apa gitu ya, Iya, Muhammadiyah cabang. di Cabang Surabaya. Surabaya pada tahun 1921 gitu. Iya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Mas Mansur adalah tokoh besar sebenarnya di Surabaya, dan berbagai dinamika pergerakan di kota Surabaya, saya kira Mas Mansur terlibat pada saat itu. Kita tahu bahwa Surabaya ini, kalau kita mengatakan kota pergerakan, kan bukan hanya Jakarta, bukan hanya Batavia pada saat itu ya. Memang berdirinya Budi Utomo itu identik dengan Batavia ya. Tapi sebenarnya di Surabaya ini luar biasa. Pusat ekonomi juga. Pusat ekonomi, pusat politik ya, dan ya pusat budaya, karena Surabaya sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam biografinya, Surabaya pada awal abad ke-20 itu adalah kota yang metropolis, kota besar itu ya. Dan disitulah saya kira Mas Mansur menjadi salah satu tokoh yang dalam tanda kutip itu menyelamatkan mengoreksi moral orang Surabaya yang waktu itu sudah dipengaruhi oleh budaya metropolis itu. Dan kita tahu bahwa pada saat itu di Surabaya ada Pak Cokro ya, Pak Cokro Aminoto. Dan saya kira dua tokoh besar ini antara Mas Mansur dan Pak Cokro ini adalah tokoh bangsa yang memang saling mengisi gitu ya. Dan disitulah Kiai Ahmad Dahlan itu ketika ke Surabaya itu ya di samping bertemu dengan Pak Cokro, tentu saja bertemu dengan Mas Mansur gitu ya. Dan dalam perjalanan hidupnya nanti Mas Mansur bukan hanya terlibat di Surabaya, tetapi juga beliau nanti pindah ke Jakarta ya. Dan pada masa pendudukan Jepang, pada masa penjajahan Jepang, tokoh yang didekati oleh Jepang itu salah satunya adalah Mas Mansur gitu ya. Di samping nanti ada Bung Karno. Itu yang menghambat proses proklamasi, Pak ya, salah satunya. Iya, lobby Jepang ke. Iya, betul. Toko-toko gitu ya. Itu. Ya, tetapi toko-toko tua. Bahwa Jepang itu sudah melihat, menganggap Mas Mansur, Bung Karno, dan kemudian nanti ada ya mereka menjadi pendiri putra itu ya dengan Ki Hajar Dewantara gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang memang sudah dipandang luar biasa pada saat itu kiprahnya itu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana Muhammadiyah itu ajaran-ajaran yang dilahirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan menjadi inspirasi bagi tokoh yang lain. Belum lagi misalnya kalau kita lihat misalnya Kasman Singodimejo itu kan nanti juga menjadi aktivis pembela tanah air ya. Peta. Dan jangan lupa Jenderal Sudirman. Iya. Ya, Jenderal Sudirman ini yang kemudian menjadi pendiri dari Tentara Nasional Indonesia itu adalah tokoh Muhammadiyah. Ya, dia dulu aktif di Hizbul Waton, kemudian juga menjadi guru sekolah Muhammadiyah di Banyumas sana itu. Dan itu nanti berlanjut dari ajaran yang didapatkan dari Hizbul Waton itu. Itu menjadi dasar dari bagi Jenderal Sudirman itu untuk menata dan mengorganisir dari Tentara Nasional Indonesia yang saat itu baru lahir itu, Mas. Jadi Soekarno itu pernah saya dapat, Pak, catatan pidato Soekarno waktu Muktamar Muhammadiyah. Waktu itu dihelat di Senayan. Ya. Bung Karno ini sampai meminta akui saya sebagai tokoh Muhammadiyah. Ya. Kenapa selama saya jadi presiden pertama Indonesia, Muhammadiyah ini kok nggak pernah sekalipun, kalau bahasa sekarang, ngasih proposal bantuan dana ke pemerintah, ke Bung Karno saat itu. Jadi saya bisa bantu apa ke Muhammadiyah? Nah, inilah yang kadang kemudian secara organisasi Muhammadiyah bisa mandiri, akhirnya tokoh-tokoh ini mungkin pengaruhnya kurang terakomodir gitu. Ya sebenarnya ya itu kan sifat dari Muhammadiyah ya yang memang sangat mandiri sejak awal. Jadi Muhammadiyah itu ya secara gotong royong memang
ditopang oleh para anggotanya gitu ya. Iya. Nah, sehingga mungkin Bung Karno, saya ini kan Orang Muhammadiyah. tokoh Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah itu kok sungkan untuk meminta bantuan saya gitu ya. Ya itulah sifat Muhammadiyah yang tidak mau tergantung kepada siapapun gitu ya. Iya. Termasuk dalam hal ini adalah kadernya sendiri yang telah menjadi seorang presiden gitu ya. Bung Karno ini adalah Muhammadiyah tulen. Iya, Pak. Bahkan dia kan mengatakan ya, kalau saya nanti meninggal, tolong tutupi saya dengan bendera Muhammadiyah itu ya. Terus minta disolatkan oleh Hamka. Oleh Hamka. Yang Hamka padahal pada waktu itu Hamka dengan Muhammadiyah itu ya Hamka dengan Bung Karno ya ada sedikit masalah sebenarnya ya. Tapi ketika Bung Karno meninggal ya dia tetap minta agar sesama Muhammadiyah lah yang disuruh untuk menyolati beliau itu ya. Nah, ini tadi kan banyak bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah tapi laki-laki semua. Ya. Kita bahas terkait Fatmawati. Betul, saya mau mengulas terkait Fatmawati juga karena saya juga masih ingat bahwa Bung Karno pernah berpesan saat dia ibu kota pindah ke Jogja, kemudian ibu-ibu Aisyah datang ke istana presiden sementara yang di Jogja itu, Bung Karno pesan ke ibu-ibu Aisyah, tolong diajak lagi istri saya untuk beraisyah katanya. Karena saya masih dengar waktu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan, dia menyanyikan Mars NA, Mars Nasihatul Aisyah itu sambil menjahit bendera seperti itu. Iya. Perlu diingat juga bahwa yang memperkuat Bung Karno menjadi tokoh Muhammadiyah itu sebenarnya Fatmawati, gitu ya. Karena begitu Bung Karno itu dipindah ya dari dari Bengkulu, bukan dari Flores dari Flores dipindah ke Bengkulu. Yang pertama dikenal di sana adalah Hasanuddin ya, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Yang Hasanuddin punya anak namanya Fatmawati itu ya, dan kemudian disitulah Bung Karno kemudian mengenal lebih jauh Fatmawati dan kemudian menjadikan Fatmawati sebagai istrinya ya. Dan Fatmawati ini walaupun kemudian dibawa ke Jakarta oleh Bung Karno pada saat Bung Karno dilepas dari tahanan di Bengkulu itu pada saat Jepang baru saja masuk, Fatmawati tetap sebagai seorang tokoh Aisyah ya Muhammadiyah tapi yang Aisyah itu. Dan kemudian salah satu peran besar dari Fatmawati itu adalah salah satunya adalah menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Bung Karno gitu ya. Dan saya kira ketokohan Fatmawati itu luar biasa sebagai seorang kader Aisyah ya. Jadi disitulah saya kira bahkan kan mohon maaf ya, di dalam episode Bung Karno kemudian menikah lagi, Fatmawati mengatakan ya lebih baik saya keluar dari istana itu ya. Betul. Ya itu kan sesuai dengan karakter perempuan Muhammadiyah. Ya, perempuan Muhammadiyah ya, yang tidak mau dipoligami gitu kan. Betul. Nah, inilah betapa bahwa Fatmawati itu adalah tokoh yang sangat kokoh gitu ya dengan keyakinannya yang itu sesuai dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Dan perlu diingat bahwa saat Fatmawati itu ada di di Yogyakarta ya. Pada saat ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, Fatmawati itu adalah salah satu yang jadi pada saat di Yogyakarta itu keluarga yang kemudian dekat dengan Fatmawati adalah anak-anak dari Dahlan. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di salah satu buku biografinya Fatmawati itu, di sana ada satu foto yang memperlihatkan Fatmawati itu sedang ngobrol dengan salah satu putri dari Ahmad Dahlan, dan di situ ada Bung Tomo. Di foto itu. Nah, saya justru menduga Bung Tomo ini
bisa dikatakan juga Muhammadiyah gitu ya. Jadi waktu itu saya nemukan Ya. itu, Pak, ada SK pendirian Rumah Sakit Muhammadiyah Ya, Surabaya, ada Prof. Mustopo dan Sutomo, Ya. penasehatnya sebagai penasehat. nah itu Cuman jadi kan dari situ kita tidak ragu lagi bahwa Heeh. Bung Tomo juga seorang Muhammadiyah. tokoh Muhammadiyah itu ya. Itu saya lihat di foto itu mereka sedang berbincang-bincang ya. Fatmawati waktu itu siapa anaknya itu masih kecil gitu ya, Guntur gitu ya. Kemudian ada salah satu anak dari Kiai Ahmad Dahlan dan kemudian ada Bung Tomo yang itu memakai topi khas ya. Nah, ini mereka nampaknya sedang bercengkrama dan ya kalau mereka bisa bercengkrama semacam itu berarti mereka satu ideologi lah ya. Gitu. Termasuk yang kalau Fatmawati kan di buku-buku sejarah disebutkan namanya, Ya. Bapak. Jadi ini yang kemarin di launching sama Kompas tanggal 11 kan judul filmnya Nyai Ahmad Dahlan. Banyak para penggerak aktivis perempuan ini tidak setuju dengan nama itu. Kenapa bukan Nyi Walida langsung? Kenapa Nyai Ahmad Dahlan? Begitu banyak yang bertanya ke saya juga terkait itu. Apakah Muhammadiyah mengesampingkan peran-peran perempuan gitu? Kadang ini yang juga mungkin kita sedikit. Ya sebenarnya ya kalau menurut saya sih kita tidak usah terlalu mempermasalahkan namanya judul film itu ya. Tapi yang jelas Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang sangat menjunjung tinggi peran perempuan ya. Terbukti bahwa di Muhammadiyah sendiri kemudian ada Aisyah, ada Nasyatul Aisyah yang itu juga di sanalah Muhammadiyah memberi wadah ya kepada kaum perempuan untuk berkiprah lebih lanjut. Kalau kita lihat misalnya kiprah Aisyah itu luar biasa gitu ya. Mulai dari masalah-masalah pendidikan ya. Aisyah ini memiliki kampus juga. TK misalnya, mulai dari TK Aisyah Bustanul Atfal itu saya termasuk alumni TK ditulis apa di gitu pwmu.com. Saya tulis kecil ya pendek di pwmu.com itu. Nah itu saya merasakan betul bagaimana sentuhan keibuan dari para aktivis Aisyah itu ya di dalam sekolah kindergarten itu atau taman kanak-kanak itu. Belum lagi sekarang mulai ada perguruan tinggi Aisyah di beberapa kota ya. Dan bukan hanya itu, kiprah perempuan Muhammadiyah itu di berbagai lini ya, mulai dari budaya, politik, ekonomi, itu ya. Semua mereka terlibat, gitu ya. Nah, disinilah bukan berarti bahwa dengan Muhammadiyah membuat Aisyah itu bukan berarti kemudian perempuan dikhususkan saja di Aisyah, bukan itu, gitu ya. Ya, ini malah justru untuk menunjukkan bahwa kiprah perempuan Muhammadiyah itu signifikan, sangat signifikan sehingga perlu wadah yang bisa menampung berbagai kiprah mereka itu di masyarakat itu. Nah, kita lihat bahwa banyak sekali sekarang misalnya di anggota dewan, bahkan kepala daerah yang perempuan itu yang juga terakhir yang kemarin dari ketua KPU RI. Nah, ketua KPU itu juga yang rame aktivis Ya ini adalah menunjukkan bahwa Muhammadiyah ya dan Aisyah itu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu memang sangat mewarnai dari perjalanan sejarah bangsa kita ini. Itu Pak. Terakhir yang kita diskusi Pak terkait Insinyur Juanda. Ya. Yang dekat Bandara Juanda ada jalan baru flyover yang sudah diresmikan ya. Nah, Insinyur Juanda itu kan nggak banyak orang tahu, apalagi Surabaya Sidoarjo yang tiap hari pulang pergi. Ya, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa nama Juanda yang dijadikan nama bandara di Sidoarjo itu adalah Juanda Kartawijaya, tokoh Muhammadiyah itu.
Mengapa itu bisa dijadikan nama bandara? Itu kan sejarahnya adalah bahwa pada tahun 50-an itu Surabaya itu membutuhkan bandara, terutama untuk kepentingan Angkatan Laut. Ya, awalnya. Angkatan Laut yang membutuhkan sarana untuk penerbangan mereka itu ya. Dan kemudian pemerintah memutuskan untuk membangun satu bandara yang besar, yang juga nanti kalau dipakai untuk kepentingan bandara sipil bersifat internasional, dan itu di Sidoarjo. Nah, pada saat proses pembangunan itu ternyata mengalami kendala sebenarnya, kendala keuangan, dan pemerintah pusing pada saat itu. Dan kebetulan Pak Juanda ini yang tokoh Muhammadiyah, ya, alumni Teknik High School di Bandung itu, dan pernah menjadi menteri perhubungan. Beliau kemudian diminta oleh Bung Karno untuk membereskan kendala keuangan yang membelit proyek Bandara Juanda itu. Dan Pak Juanda ini waktu itu namanya bukan Bandara Juanda tapi Bandara Waru. Ya. Dan Pak Juanda ini betul-betul berhasil dalam waktu singkat, beliau bisa mengkoordinir, mengkonsolidasikan urusan keuangan untuk membereskan pembangunan bandara itu. Nah, sehingga untuk mengenang, karena begitu bandara itu selesai, beroperasi, Pak Juanda meninggal dunia. Itu tidak lama kemudian Pak Juanda meninggal dunia, sehingga untuk mengenang jasa-jasa beliau di dalam proses pembangunan bandara itu akhirnya dinamakan Bandara Juanda. Dan sekarang ketika ada proyek flyover yang ada di Waru itu selesai, ya kemudian dinamakan pula flyover Juanda. Itu ya satu paket dengan bandara, dengan bandara itu. Nah, ini dan Pak Juanda ini benar-benar seorang tokoh Muhammadiyah gitu ya. Jadi setelah beliau itu lulus dari Teknik High School di Bandung, dia sempat mengajar SMA Muhammadiyah di Jakarta itu. Nah, sehingga itu yang banyak orang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Dan yang juga sangat penting dari peran Pak Juanda ini adalah deklarasi Juanda, Mas. Deklarasi yang Juanda. Kemudian menjadikan kawasan kepulauan Indonesia itu menjadi satu kawasan batas-batas teritori dengan ada zona ekonomi eksklusif misalnya, itu berkat deklarasi Juanda itu gitu ya. Begitu besar jasanya. Begitu besar. Nah, inilah dari sini kita bisa melihat betapa sentral peran-peran para tokoh Muhammadiyah. Belum lagi misalnya Agus Salim. Nah, Pak Agus Salim ini salah satu juga anggota dari Panitia 9 perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, dan Pak Agus Salim inilah yang seorang diplomat dan kemudian posisi pada saat awal itu menjadi Menteri Penerangan. Beliaulah yang kemudian menjalin hubungan dengan Mesir untuk bisa mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Sehingga Mesir adalah salah satu negara pertama di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan itu berkat dari peran Agus Salim itu ya. Nah, ini adalah peran tokoh Muhammadiyah. Dan kalau kita misalnya teman-teman nanti mau jalan-jalan ke Museum Muhammadiyah yang ada di mana namanya? Di UAD Yogyakarta. Di sana sudah terlihat para pahlawan yang berasal dari Muhammadiyah. Dan jumlahnya bukan hanya 1-2. Banyak itu para pahlawan yang belum lagi yang tercecer-cecer belum lagi para pejuang yang ada di daerah-daerah itu gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mari kita sama-sama mengingat, menghargai jasa-jasa para pahlawan yang berasal dari Muhammadiyah itu. Nah, bukan berarti bahwa kita ingin menonjol-nonjolkan Muhammadiyah ya. Enggak, tapi ini adalah fakta. Ini adalah realitas bahwa Muhammadiyah punya peran besar, punya kontribusi besar, punya saham di dalam pendirian Republik Indonesia ini. Gitu. Itu Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sekian pemirsa PWMU TV untuk podcast kali ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.